Selamat pagi Bu, Shalom. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan beda jantung. Yang pertama kita mulai dari pengertian. Beda jantung dilakukan untuk menangani berbagai masalah jantung. Prosedur yang seiring mencakup angioplasti koroner, perkutan, revaskularisasi arteri koroner, dan perbaikan penggantian katup jantung yang rusak. Di masa kini, pasien dengan penyakit jantung dan komplikasi yang menyertainya dapat dibantu untuk mencapai kualitas hidup yang lebih besar dan diperkirakan 10 tahun silam. Dengan prosedur diagnostik yang canggih dan memungkinkan diagnostik dimulai lebih awal dan lebih akurat, menyebabkan penanganan dapat dilakukan jauh sebelum terjadi kelemahan yang berarti. Penanganan dengan teknologi dan farmakoterapi yang baru terus dikembangkan dengan cepat dan dengan keamanan yang semakin meningkat. Kedua, macam-macam beda jantung. Yang pertama, pintasan jantung paru. Banyak prosedur beda jantung bisa dijalankan karena adanya pintasan jantung paru atau sirkulasi ekstrakorporeal. Adanya prosedur ini merupakan alat mekanis untuk sirkulasi dan oksigenasi darah untuk seluruh tubuh pada saat memintas jantung dan paru-paru. Pintasan jantung dan paru dilakukan dengan memasangkan kanula di atrium kanan, vena cava atau vena femolaris untuk mengeringkan darah dan tubuh. Kanula kemudian dihubungkan ke tabung yang berisi larutan kristaloid isotonik atau biasanya dengan dextrosa 5% dalam larutan Ringer laktat. Darah vena yang terambil dari tubuh dan kanula tadi disaring. Dioksigenasi di dindingnya untuk dihangatkan dan kemudian dikembalikan ke tubuh. Kanula yang dipergunakan untuk mengembalikan darah teroksigenasi biasanya dimasukkan ke aorta ascendens, tapi bisa juga dimasukkan ke arteri femoralis. Yang B. Jantung buatan. Pemasangan jantung buatan telah menarik perhatian dunia sejak akhir tahun 1950-an. Semenjak itu banyak terjadi kemajuan sehingga jantung buatan secara klinis dapat dipakai manusia. Golgi menggunakan Diteksa pada tahun 1969 untuk menunjang sirkulasi sebelum transplantasi. Implantasi permanen jantung buatan total dilakukan pertama kali pada tahun 1982 untuk DRG Barapiklar di University of Utah. Perkembangan jantung buatan terus berlanjut untuk memperbaiki daya tahan tubuh atau hidup dan mengurangi morbiditas. Institusi Jantung, Paru, dan Darah Nasional atau National Heart, Lung, and Blood Institute dan Institut Kesehatan Nasional atau National Institute of Health telah menyediakan pendanaan untuk jantung buatan elektromagnetik permanen tanpa kabel. C. Transplantasi jantung. Transplantasi dari manusia ke manusia pertama kali dilakukan pada tahun 1967. Sejak itu, prosedur peralatan dan pengobatan transplantasi terus dikembangkan. Di tahun 1983, sikosporin sudah tersedia untuk penggunaan umum. Siklosporin adalah imunosupresan yang menekan dengan kuat kemampuan tubuh menolak protein asing seperti organ yang ditransplantasikan. Indikasi transplantasi yang paling sering adalah
kardiomiopati, penyakit jantung iskemik, penyakit jantung koagenital, penyakit katup, dan penolakan transplantasi jantung sebelumnya. Pasien biasanya memiliki gejala sangat berat yang tidak dapat dikontrol. Dengan pengobatan, tidak ada pilihan pembedaan lain, dan prognosis hidupnya kurang dari 12 bulan. Pasien diseleksi oleh suatu tim multidisipliner sebelum dinyatakan sebagai kandidat transplantasi jantung. Yang D. Eksisi tumor. Tumor jantung cukup jarang. Tumor primer terjadi kurang dari 1% pada populasi. Tumor metastatik dilaporkan 1,5% sampai 35% pada pasien onkologi. Tumor bisa menjadi tempat pembentukan trombus sehingga menciptakan resiko emboli. Diskemia dapat terjadi bila mengenai miokardium atau sistem hantaran. Kebanyakan tumor jantung adalah jinak. Eksisi beda dilakukan hanya untuk mencegah obstruksi ruang jantung atau katup. Pintasan jantung paru digunakan kecuali pada tumor epikardial yang dapat dieksisi tanpa memasuki jantung dan tanpa menghentikan denyutan jantung. Akibat lokasinya, eksisi tumor mungkin perlu diikuti penggantian katup, penambalan jantung, atau implantasi pacu jantung. Asuhan keperawatan sama dengan yang diberikan pada pembedaan jantung lainnya. Yang kemudian perbaikan pada trauma. Pasien yang memerlukan pembedaan akibat trauma jantung bisa akibat pukulan tumpul, luka tembak, atau luka tusuk. Perbaikannya tentu saja pada katup dan septum bila penyebabnya trauma pukul. Dilakukan debridement luka dan ditutup secara beda-beda bila mungkin, namun perbaikan katup dan penggantian atau tambalan tandur pada septum dan dinding atrium atau ventrikel mungkin diperlukan. Pembedaan di sini biasanya merupakan prosedur darurat sehingga resiko komplikasi akibat cedera ataupun pembedaan sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, alat bantu mekanis dan jantung buatan total. Pasien yang tak mampu dilepas dan pintasan jantung paru atau pasien yang sedang berada dalam shock kardiogenik dapat memperoleh keuntungan dari periode bantuan jantung mekanis. Alat yang paling sering digunakan adalah pompa balon ultra-aorta atau intra-aortic balloon pump. IABP mengurangi kerja jantung selama kontraksi, namun tidak menyerupai kinerja jantung yang sebenarnya. Yang keempat, patofisiologi beda jantung. Yang pertama, aterosklerosi. Yang kedua, hipoksia terdapat jaringan iskemik, terjadi perubahan metabolisme. Yang ketiga, fungsi ventrikel menurun, terjadi gangguan gerakan jantung dan kontraksi miokardium menurun. Yang keempat, perubahan hemodinamik. Yang kelima, curah jantung menurun. Yang keenam, tekanan darah meningkat, denyut jantung menurun. Pengkajian. Bab 2 asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Pasien terus-menerus dikaji mengenai adanya indikasi ancaman komplikasi. Perawat dan dokter bekerja secara kolaboratif untuk mengetahui tanda dan gejala awal komplikasi dan memberikan tindakan untuk mencegah perkembangannya. Penurunan curah jantung selalu merupakan ancaman bagi pasien yang baru saja mengalami pembedaan jantung. Hal ini dapat terjadi karena berbagai penyakit. Yang pertama, gangguan preload
gangguan afterload, gangguan frekuensi jantung, dan gangguan kontraktilitas. Diagnosa keperawatan berdasarkan pada data pengkajian dan jenis prosedur beda yang dilakukan, diagnosis utama keperawatan mencakup yang berikut. A. Menurunnya curah jantung berhubungan dengan kehilangan darah dan fungsi jantung yang terganggu. B. Resiko gangguan pertukaran gas berhubungan dengan trauma akibat pembedaan dada ekstensif. C. Resiko kekurangan volume cairan dan keseimbangan elektrolit berhubungan dengan kekurangan volume darah yang beredar. D. Resiko gangguan persepsi penginderaan berhubungan dengan penginderaan yang berlebihan atau suasana ruangan asuhan kritis atau pengalaman pembedahan. E. Nyeri berhubungan dengan trauma operasi dan iritasi akibat selang dada. F. Resiko perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan stasis, vena, embolisasi, penyakit aterosklerosis yang mendasarinya, efek vasopresor atau masalah pembekuan darah. G. Resiko perubahan perfusi ginjal berhubungan dengan penurunan curah jantung, hemolisis, atau terapi obat. H. Resiko hipertermia berhubungan dengan infeksi atau sindrom pasca perikardiotomi. I. Kurang pengetahuan mengenai aktivitas perawatan diri. B. Implementasi. Tujuan utama meliputi restorasi curah jantung, pertukaran gas yang adekuat, pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit berkurang, gejala penginderaan yang berlebihan, penglihatan berkurangnya gejala penglihatan nyeri, usaha untuk beristirahat, pemeliharaan perfusi jaringan yang memadai, pemeliharaan perfusi ginjal yang memadai, pemeliharaan suhu tubuh normal, mempelajari aktivitas perawatan diri dan tidak adanya komplikasi. C. Intervensi. Penata laksanaan keperawatan mencakup observasi terus-menerus status jantung pasien dan segera memberitahu ahli bedah setiap perubahan yang menunjukkan penurunan curah jantung. Perawat dan ahli bedah kemudian bekerjasama secara kolaboratif untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Distimia yang dapat terjadi ketika perfusi jantung berkurang juga merupakan indikator penting mengenai fungsi jantung. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Hasil yang diharapkan, yang pertama tercapainya curah jantung yang adekuat, yang kedua terpeliharaannya pertukaran gas yang adekuat, yang ketiga terpeliharaannya keseimbangan cairan dan elektrolit, yang keempat hilangnya gejala penginderaan yang berlebihan, kembali terorientasi terhadap orang, tempat, dan waktu, yang kelima hilangnya nyeri, yang keenam terpeliharaannya perfusi jaringan yang adekuat, yang ketujuh tercapainya istirahat yang adekuat, yang kedelapan terpeliharaannya perfusi ginjal yang adekuat, yang kesembilan terpeliharaannya suhu tubuh normal, yang kesepuluh mampu melakukan aktivitas perawatan diri. Demikian dari hasil presentasi saya, sekian dan terima kasih.